Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang titik ANOVA untuk kembangan garis segresi dan estimasi interval untuk sampel besar dan kecil. Untuk itu, ini merupakan nama-nama anggota kelompok kami, dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, kami akan masuk pada materi yang pertama, yaitu ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel responses sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini, adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin? Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel responses berkala, data rasio atau interval, atau numerik atau kuantitatif. Jenis-jenis ANOVA atau univariat. Univariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya satu. Univariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada dua sedangkan variabel terikat ada satu. Univariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari dua sedangkan variabel terikat ada satu. Jenis-jenis ANOVA multivariate. Yang pertama, multivariate one-way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, multivariate two-way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebas ada dua, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Yang ketiga, multivariate multi-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada lebih dari dua, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari satu. Kita masuk ke dalam contoh kasus ANOVA dalam regresi menggunakan one-way ANOVA dalam SPSS. Langkah pertama, buka SPSS, kemudian buka tab variable view, buat dua variabel, yaitu yang pertama merek handphone dan juga penjualan 10 minggu. Ubah tipe merek handphone ke numerik, desimalkan menjadi 0, beri label merek handphone, ubah measure menjadi nominal, dan isi value dengan kategori sebagai berikut: 1 sama dengan Samsung, 2 sama dengan Vivo, 3 sama dengan Oppo, dan 4 sama dengan Lenovo. Kemudian ubah tipe penjualan 10 minggu ke numerik, desimalkan menjadi 0, beri label penjualan 10 minggu, ubah measure menjadi scale.
Contoh kasus ANOVA dalam regresi menggunakan one-way ANOVA dalam SPSS. Digunakan 4 merek handphone yaitu Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Kode merek Samsung 1, Oppo 2, Vivo 3, Lenovo 4, serta penjualan. Test of normality atau pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, jika nilai signifikan ini lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Karena data penelitian ini kurang dari 50 maka kita gunakan nilai Shapiro-Wilczek. Dari output SPSS pada tabel test of normality ini diperoleh nilai Shapiro-Wilczek untuk data penjualan handphone Samsung adalah sebesar 0,678, Oppo sebesar 0,372, Vivo sebesar 0,613, dan Lenovo sebesar 0,950. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji normalitas di atas, maka data penjualan untuk keempat merek handphone ini lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penjualan untuk keempat merek handphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo adalah berdistribusi normal. Test of homogeneity of variance. Berdasarkan output SPSS di atas diperoleh angka Levin statistik sebesar 2,508 dengan signifikansi atau probabilitas sebesar 0,074. Karena nilai signifikansi 0,074 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Estimasi interval. Suatu estimasi interval menggambarkan kesimpulan dari suatu populasi dengan mengestimasi suatu nilai yang ingin diketahui dengan menggunakan suatu interval. Pendudukan interval. Estimasi titik harganya akan berlainan pada harga yang didapat dari sampel yang diambil. Oleh karena itu, Praseri merasa kurang yakin. Sebagai gantinya dipakai interval taksiran atau estimasi interval. Bila nilai parameter theta dari populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta topi yang berada dalam suatu interval, misalnya theta topi 1 kurang dari theta dan kurang dari theta topi 2, maka perumusan dalam bentuk peluang adalah P kali theta topi 1 kurang dari theta topi 2 sama dengan 1 kurang alfa sama dengan gamma. Dalam estimasi interval perlu diketahui yang pertama digunakan tingkat kepercayaan pada hasil estimasi terhadap nilai sebenarnya atau parameter berada. Kedua, nilai 1 kurang alfa atau gamma disebut koefisien kepercayaan dan bisa dituliskan dalam bentuk persentase. Maka 1 kurang alfa kali 100%, 99%, 95%, dan 90%. Dan ketiga, alfa sama dengan derajat kesalahan estimasi, yaitu 1%, 5%, 10%. Ya, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran sampel. Apakah besar N lebih dari 30 atau kecil N kurang dari 30. Yang kedua, informasi tentang distribusi populasi. Apakah distribusi normal atau tidak. Yang ketiga, deviasi standar populasi diketahui atau tidak. Yang keempat, pemilihan jenis distribusi yang menjadi dar estimasi. Selanjutnya kita masuk dalam estimasi interval untuk N lebih dari 30. Untuk populasi tidak terbatas yang pengambilan sampelnya dan pengembalian dan sigma diketahui untuk populasi yang tidak terbatas atau dari populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengambilan atau with replacement, dan sigma diketahui pendudukan interval untuk rata-rata,
dapat dihitung menggunakan rumus mu lebih dari x bar kurang z alfa per 2 sigma per akar n, mu kurang dari x bar tambah z alfa per 2 sigma per akar n, di mana mu merupakan rata-rata populasi, sigma merupakan simpangan baku populasi, dan x tersendiri merupakan rata-rata sampel, dan z merupakan tingkat kepercayaan. Untuk estimasi interval sendiri ada beberapa tingkat kepercayaan yang dimulai dari 99%, 95%, dan 90%. Skor Z sendiri dapat dilihat pada tabel Z dengan bentuk umum. Estimasi intervalnya dapat dilihat pada merupakan bentuk umum atau rumus dari N lebih besar dari 30. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Z berikut. Dengan tingkat kepercayaan 90%, jika dibagi 2 dapatnya 0,4495. Untuk itu akan berada pada titik 1,6 dan 0,04, hingga 1,6 ditambah 0,04 dapatnya 1,64. Selanjutnya untuk tingkat kepercayaan 95%, 95% dibagi 2 dapatnya 0,47. Dapat dilihat di sini 0,47 berada pada titik 1,9 dan 0,06, sehingga 1,9 ditambah 0,06 dapatnya 1,96. Dengan tingkat kepercayaan 99%, jika dibagi 2 dapatnya 0,495 yang mendekati di sini 0,4949 yang berada pada titik 2,5 dan 0,07, sehingga 2,5 ditambah 0,07 dapatnya 2,507. Selanjutnya untuk estimasi interval untuk N lebih dari 30, estimasi interval dari main populasinya berbentuk mu x lebih dari x bar kurang t alfa per 2 kali V sigma x bar, x mu x kurang dari x bar tambah t alfa per 2 V sigma x bar, di mana t alfa per 2 V merupakan nilai kritis T yang tergantung pada tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan. Alfa sendiri merupakan sama dengan 1 dikurangi tingkat kepercayaan atau sering disebut chance of error, dan V sendiri merupakan derajat kebebasan atau DF yang didapat dari N kurang 1. Untuk estimasi interval N lebih dari 30 dapat untuk nilai T-nya dapat ditentukan atau tingkat kepercayaannya dapat ditentukan melalui tabel T, di mana contohnya seperti DF-nya sama dengan N dikurang 1, contohnya nilai N-nya 17 dikurang 1 dapatnya N16. D16 kemudian yang tingkat kepercayaan 95% dapat diubah menjadi 0,05 dibagi 2, sehingga 0,05 dibagi 2 dapatnya 0,025. Dapat dilihat di sini 16 pada tabel 16 dan tingkat kepercayaan 0,025 berada pada titik 2,120. Kemudian contoh yang kedua, DF sama dengan N kurang 1 yang diketahui N sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2 dengan tingkat kepercayaan 90% atau 0,01 dibagi 2 dapatnya 0,05, sehingga dapat dilihat pada tabel 2 dan 0,05 berada pada satu titik yaitu 2,920. Contoh soal estimasi interval untuk N lebih dari 30. Seorang pengusaha ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan karyawannya untuk bekerja. Suatu sampel acak ukuran 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan karyawannya untuk bekerja setiap harinya adalah 100 menit. Dengan standar deviasinya adalah 20 menit. Penyelesaian diketahui X barnya sama dengan 100 menit, standar deviasinya sama dengan 20 menit, dan N atau nilai sampelnya sama dengan 36. Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka kita mendapatkan nilai Z-nya adalah 1,96. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang cara untuk mencari nilai Z. Kemudian, kita mensubstitusikan nilai-nilai yang kita dapatkan ke dalam rumus
mu lebih dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali dengan standar deviasi diper dengan akar N, dan mu kurang dari X bar ditambah dengan Z alfa per 2 dikali dengan standar deviasi diper dengan akar N. Kita mendapatkan nilai X barnya sama dengan 100 dikurang dengan nilai Z alfa per 2 nya sama dengan 1,96 dikali dengan nilai dari standar deviasinya sama dengan 20 diper dengan nilai dari akar N yaitu 6. Kita mendapatkan hasilnya mu lebih dari 93,47 dan mu kurang dari 106,53. Dengan kata lain, pengusaha mengestimasi dengan tingkat keyakinan 95% bahwa rata-rata waktu bekerja karyawannya adalah antara 93,47 menit hingga 106,53 menit. Contoh N kurang dari 30. Pengukuran temperatur ruang pemanas 5 buah oven sejenis yang dilakukan setelah beberapa waktu lamanya pemanas dilakukan sampai bacaan temperatur stabil. Sesuai kondisi operasi yang ditetapkan, menunjukkan nilai sebagai berikut dalam derajat Celcius: 101, 88, 94, 96, dan 103. Estimasi temperatur rata-rata ruang pemanas sesungguhnya populasi dari oven jenis tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Penyelesaian X bar sama dengan 101 tambah 88 tambah 94 tambah 96 tambah 103 per 5 sama dengan 96,4. Standar deviasi sama dengan akar dari 101 kurang 96,4 dikuadratkan tambah 88 kurang 96,4 dikuadratkan tambah 94 kurang 96,4 dikuadratkan tambah 96 kurang 96,4 dikuadratkan tambah 103 kurang 96,4 dikuadratkan 2 per 5 kurang 1 sama dengan 5,94. A sama dengan 1 kurang 95% sama dengan 5%. 1 kurang 95% sama dengan 5% yang dibulatkan menjadi 0,05. Derajat kebebasan V sama dengan N kurang 1 sama dengan 5 kurang 1 yang hasilnya 4 dari tabel distributif T, di mana nilai T adalah 0,025 kali 4 sama dengan 2,766. Estimasi interval main populasi mu X lebih dari X bar kurang T alpha per 2 dikalikan V sigma X. Mu X kurang dari X bar tambah T alpha per 2 kali V sigma X sama dengan mu X lebih dari 96,4 kurang 2,766 kali 2,66. Mu X kurang dari 96,4 tambah 2,766 kali 2,66 yang hasilnya sama dengan mu X lebih dari 89,02. Mu X kurang dari 103,78.